Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan melihat perperangan di sana sini. Nah, salah satu di antaranya akan terus terjadi gejolak antara umat muslim itu sendiri, antara umat muslim dengan orang kafir, antara umat muslim dengan orang-orang yang bercampur, bisa jadi muslim, bisa jadi kafir. Jadi perperangan sampai hari kiamat itu tidak akan hilang, kecuali nanti akhir daripada perperangan itu perperangan antara umat muslim melawan Yahudi yang sudah pasti dimenangi oleh umat mukmin, bukan muslim tapi mukmin. Ini perang dunia 1 sudah lewat, perang dunia kedua juga sudah lewat. Sekarang tinggal menunggu perang dunia ketiga. Kapan perang dunia ketiga? Siapa pemerannya? Al-Quran tak pernah lepas meskipun gempuran bom. Tempat tinggal tidak ada, masih tetap sholat. Dalam kondisi kelaparan masih tetap bertauhid kepada Allah. Sama dalam kondisi perperangan Suriah, mereka tetap bersabar dan berjihad. Pada akhirnya Islam berjaya. Saya mengutip dari pernyataan Fahmi Salim dan Ki Haji Idrus Lamli ketika genjatan senjata Israel Palestina. Ini adalah langkah awal, kata beliau, ini adalah langkah awal yang akan menunjukkan keberanian umat Islam dalam menentang kemungkaran dan kejahatan serta kemaksiatan. Kata Kiai Haji Idrus Lamli dengan Kiai Haji Fahmi Salim, ini adalah kemenangan umat muslim. Setelah gencatan senjata, ada kemenangan yang lain, pembuka kemenangan-kemenangan selanjutnya bagi Islam. Namanya kemenangan berkelanjutan, kata mereka. Apa itu? Kemenangan yang diraih oleh kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, malam hari ini kita melihat atau mencoba mengemukakan fenomena-fenomena dalam hal menyambut kemenangan umat muslim di akhir zaman. Salah satu di antaranya kemenangan umat muslim di akhir zaman, banyak hal atau banyak perperangan-perperangan yang akan dimenangi oleh umat muslim. Dalam hal ini lebih tepatnya orang-orang yang beriman. Dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata Nabi dalam hadisnya itu, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan melihat perperangan di sana sini. Jadi dimulai ketika Nabi lahir, mulai Nabi lahir dan dibaiatnya Nabi menjadi Nabi, itu awal mula perperangan pada masa Nabi. Jadi setelah Nabi lahir sampai Nabi dibaiat menjadi Nabi, itu akan ada perperangan sampai hari kiamat. Jadi perperangan sampai hari kiamat itu tidak akan hilang, kecuali nanti akhir daripada perperangan itu perperangan antara umat muslim melawan Yahudi yang sudah pasti dimenangi oleh umat mukmin, bukan muslim tapi mukmin. Dan itu akan menjadi perang terakhir bagi kita, bagi mereka yang bertemu, bagi orang-orang beriman. Setelah itu akan muncul kiamat-kiamat besar yang sudah menanti. Dan kiamat-kiamat itu ketika sudah terjadi, tidak ada lagi penyesalan bagi mereka yang tidak beriman. Maksudnya apa? Tak ada manfaat. Nah, salah satu di antaranya akan terus terjadi gejolak antara umat muslim itu sendiri, antara umat muslim dengan orang kafir, antara umat muslim dengan orang-orang yang bercampur, bisa jadi muslim, bisa jadi kafir. Dan pertempuran itu tetap ada. Salah satu di antaranya pertempuran-pertempuran di setiap negara. Ada Yaman dengan Saudi, ada Iran dengan Israel, ada Irak, ada Suriah, Indonesia, Amerika dan lain sebagainya.
Ini Perang Dunia I sudah lewat. Perang Dunia Kedua juga sudah lewat. Sekarang tinggal menunggu Perang Dunia Ketiga. Kapan Perang Dunia Ketiga, siapa pemerannya? Itu yang kita belum tahu. Tapi dua negara yang sedang bersaing kuat-kuatan dalam menghadapi Perang Dunia Ketiga ini, Amerika dan Cina. Pengaruh Amerika dan Cina itu akan menjadi pengaruh kepada seluruh negara di dunia ini, tanpa terkecuali negara Republik Indonesia. Sehingga dalam satu buku namanya Asia Pacific Rebalance, nanti akan terjadi perang militer, pertahanan negara, yang kuat pertahanan negaranya selamat, yang tak kuat tak selamat. Maka salah satu misi daripada Pak Prabowo ketika menjadi Menteri Pertahanan Negara itu adalah mempertahankan negara Republik Indonesia dengan menyediakan alutsista, dengan menyediakan barang-barang, alat-alat militer, dengan menyediakan peralatan-peralatan perang yang harus disiapkan, baik dari sisi pesisir, perairan ataupun daratan. Dan itu yang dilakukan oleh negara Turki Utsmani ketika dalam masa kejayaannya tahu akan direbut, akan dihancurkan oleh beberapa negara yang ingin menghancurkannya, baik dari sisi pesisir maupun dari segi daratan. Semua dipersiapkan oleh Turki Utsmani. Memang pada akhirnya Turki Utsmani runtuh. Penyebab runtuhnya ada dua, eksternal dan internal. Yang paling berbahaya itu bukan eksternal saja, tapi internalnya juga. Orang-orang yang sudah mencium bau sekulerisme di dalam tatanan kepemimpinan atau dalam masa kerajaan Turki Utsmani, mulai dari anak keturunan, keponakan, paman dan lain sebagainya, sudah mencium dan sudah merasakan manisnya sekulerisme dari pemikiran Barat Eropa, sehingga masuk ke dalam pola pikir daripada seorang bernama Kemal Atatürk yang ketika itu menjadi seorang panglima, kalau bahasa kita hari ini Menteri Pertahanan Negara. Dan beliau yang selalu membangun kerjasama dengan negara-negara yang bekerjasama dengan Turki Utsmani. Termasuk salah satunya adalah negara Amerika, Jerman, Perancis, Inggris, dan lain sebagainya. Tawaran demi tawaran, kedekatan demi kedekatan yang dijalin oleh daripada Kemal Atatürk membuahkan hasil. Sampai-sampai Kemal Atatürk itu berkata kepada dirinya, mengapa aku tidak bisa menjadi seorang pemimpin? Akulah orang yang bekerja sama, yang membangun loyalitas, yang membangun integritas satu negara. Aku yang punya channel, aku yang punya kawan, aku yang punya kekuatan, aku yang punya bawahan. Panglima perang Kemal Atatürk. Kemudian mendengarkan posisi yang aman dan bisikan dengan tawaran yang cukup menggiurkan, Kemal Atatürk mengambil alih Turki Utsmani. 1924 sudah digulingkan anak daripada Sultan Abdul Hamid yang terakhir. Dalam posisi memegang jabatan, disingkirkan. Dibangun Republik Turki. Mereka bangun sistem pemerintahan yang baru, yang tidak sama dengan sistem kerajaan Turki Utsmani, di bawah komando Kemal Atatürk, yang lebih tepatnya kita sebut dengan sistem pemerintahan yang modern dan lebih sekuler. Singkat cerita, mendengarkan hal demikian, para orang-orang yang bekerja sama dengan Turki mengalihkan perhatian mereka, kemudian mendukung Kemal Atatürk untuk membangun presidensial. Sehingga mohon maaf, dengan kekuatan yang dimiliki serta loyalitas kepada negara-negara asing dalam bentuk kerjasama atau bahasa lainnya politik internasional yang dipegang oleh Kemal Atatürk dari segi militer, dari sisi kemiliteran, kekuatan, penyediaan dan lain sebagainya,
semua negara tersebut menyetujui ide yang dibangun oleh Kemal Atatürk, hasil bisikan dari kaum-kaum Yahudi. Singkat cerita, digulingkanlah Turki Utsmani oleh Kemal Atatürk. Ini Bapak Ibu terjadi kepada negara Suriah hari ini. Hafiz al-Assad, seorang panglima perang yang berjaya sejaya-jayanya pada masa itu, dari minoritas Alawi, bukan Syiah, Alawi, dari minoritas kelompok kecil yang pendatang-datang dan merasa berbangga pada tahun 1700-an, menjadi seorang minoritas yang terasingkan, tapi diberikan kebebasan untuk memeluk dan diberikan kebebasan untuk diakui sebuah kelompok di satu negara, menjadi kelompok minoritas yang paling berkuasa kelak, menjadi panglima perang ternama dengan semangat juang yang tinggi, mulai dari dekade pertama sampai pada akhir dekade, 5 periode kalau bahasa kita hari ini, berkuasa. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Hafiz adalah seorang panglima perang, bahasa lainnya menteri pertahanan, dengan kegigihan dan keberanian, dengan minoritas yang memiliki kekuatan dan kemampuan, menjadi sorotan oleh kelompok-kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, lebih tepatnya Sunni Suriah, melirik kepada kelompok-kelompok yang pada sebelumnya bukan dikatakan Syiah, tapi memiliki kemampuan, memiliki semangat juang yang tinggi, diakui sebagai kelompok yang masuk dalam negara. Kalau bahasa lainnya naturalisasi. Singkat cerita, Al-Hafiz menjadi seorang panglima wajib militer. Dari anggota biasa, kemampuan lobby, komunikasi, insting yang kuat dalam dunia kemiliteran membawa dia satu keberuntungan menjadi panglima tertinggi militer Suriah, yang kelak diangkat menjadi menteri pertahanan negara. Dari sini Hafiz al-Assad memiliki loyalitas kepada negara dan memiliki loyalitas kepada kawan-kawan negara-negara kerjasama. Sebutlah negara kerjasama tersebut negara-negara yang lain. Misalkan Irak, misalkan Iran, misalkan negara-negara yang lain. Inggris, negara Prancis, yang paling terkenal negara Suriah, yang paling kuat memberikan dukungan kepada mereka. Membangun kemiliteran yang kuat, sempat menjadi salah satu anggota terbaik dalam pelatihan Rusia. Uniknya, seorang Al-Hafiz ini sadar dengan minoritasnya. Uniknya, sadar dengan kemampuan yang tidak seberapa dengan jumlah mereka yang sedikit, tapi memahami satu konsep, jumlah yang sedikit mampu menguasai yang kuat, yang besar. Ini yang tertanam dalam diri beliau. Singkat cerita, ketika menjadi posisi panglima tertinggi, atau lebih tepatnya menteri pertahanan negara, semua loyalitas kepada negara dia putuskan. Dia ambil alih, dia lakukan pemberontakan kepada negara secara brutal. Pada singkat cerita, keberhasilan karena dia memegang tentara, karena dia memegang militer. Tadi Bapak Ibu, kita ambil dulu poin pentingnya. Yang pertama Bapak Ibu, kenapa posisi terbaik itu adalah menteri pertahanan militer? Karena ini merujuk kepada keamanan satu negara. Dalam satu sistem di beberapa negara, yang berhak menggantikan presiden itu hanya menteri pertahanan. Kenapa? Karena nanti bisa mengambil alih. Masih ingat Republik Indonesia Serikat, RIS? RIS tahu ya Bapak Ibu ya? Siapa presiden RIS kita? Siapa? Sapruddin Prawira Negara.
Siapa dia? Siapa Pak? Orang Sumbar, kata beliau. Tahu Bapak Ibu Sapruddin Prawira Negara itu? Gubernur BI pertama sekali. Gubernur BI pertama sekali. Yang paling berani, yang punya inisiatif membangun RIS, Republik Indonesia Serikat, darurat. Tak bisa berkomunikasi dengan Soeharto, tak bisa berkomunikasi dengan Soekarno. Posisi sangat terjepit di daerah sangat terpencil, diambil alih. Hanya sebentar, memang tak lama. Tapi kemudian tentara-tentara perang kita itu menjadi soal. Kenapa? Karena jiwa, semangat, pejuang itu yang dialami. Hafiz punya itu. Dia punya loyalitas kepada bawahannya. Sehingga panglima-panglima yang lain, prajurit-prajurit yang lain mengikuti apa yang disampaikan oleh Hafiz. Apa kata Hafiz? Kita rebut. Minoritas merebut mayoritas. Bayangkan. Nah, singkat cerita itu. Nah, judul kita malam hari ini Bapak Ibu, runtuhnya dinasti Bashar Asad. Dinasti Bashar Asad terhadap negara Rusia. Sekarang kita lihat poin pertama yang ingin kita bahas. Siapa Bashar Asad itu? Bashar Asad itu jelas anak keturunan daripada Hafiz. Anak kandung daripada Hafiz al-Asad. Siapa Hafiz al-Asad ini? Minoritas Alawi yang datang ke Suriah pada tahun 1300-an. 1300-an. Kelompok kecil yang bukan paling banyak di Suriah. Yang ketika itu belum bisa dikatakan Syiah ataupun bukan Syiah. Pada tahun 1700-an mereka berani bergabung, diakui sebagai satu kesatuan dalam negara Suriah meskipun minoritas. Dan dibenarkan bagi mereka, para anak-anak keturunan mereka, untuk mengikuti aturan main negara dan bisa menjadi militer di dalam negara. Merasa tidak punya ancaman. Hafiz kecil ini wajib militer Pak. Wajib militer. Ternyata pada tahun 1800-an mereka mengakui satu kelompok dan membangun kerjasama yang kelak menjadi satu kesatuan yang diketahui oleh negara. Apa itu? Negara Irak. Siapa Irak? Kufah. Siapa Kufah? Kelompok Syiah pendukung Ali bin Abi Thalib. Kufah ini, Ali tak mengakui diri dia Syiah. Hanya saja penduduk Kufah ini semenjak kejadian Karbala sampai hari ini dalam pikiran mereka itu cuma satu, merasa bersalah terhadap Al-Husain, Wal Hasan dan Ali bin Abi Thalib. Sehingga mereka berusaha untuk mencintai Ali bin Abi Thalib dalam bentuk apapun. Bashar Asad, Hafiz al-Asad, Alawi dalam garis keturunan mereka membangun kerjasama daripada kelompok yang ada di Irak. Ternyata kelompok itu Syiah. Adakah indikasi kesyiahannya? Ada. Dinamakan dengan Alawi itu bukan tanpa sebab. Alawi itu diartikan pencinta Ali bin Abi Thalib. Namanya Alawi. Ini bukan Ba'alawi ya. Ini lain cerita, ni bukan Ba'alawi. Tapi disebut dengan Alawi. Alawi itu artinya pecinta Ali bin Abi Thalib. Pecinta Ali bin Abi Thalib. Kita lihat pada tahun 1700 sampai 1800 belum ada indikasi kesyiahan mereka, belum ada. Belum ada. Hanya baru terbangun kerjasama antara Irak dengan Suriah. Yang membangun kerjasama adalah Hafiz al-Asad. Yang Hafiz al-Asad ini secara keagamaan dan spiritualitas dia lebih condong kepada kelompok Syiah. Mencintai Ali bin Abi Thalib dan keluarga Nabi. Kemudian membangun politik, gerakan politik dengan kelompok yang ada di Irak. Apakah memungkinkan bagi Hafiz tercuci otaknya dengan kelompok Syiah? Kita lihat. Sekarang kita lihat. Siapa Hafiz al-Asad ini? Kelompok Alawi. Apa kaitannya dengan Syiah? Kerjasama politik dan lain sebagainya, dan kesamaan agama.
Bahkan dalam riwayat yang lain, dalam satu literatur dikatakan Alawi ini bukan Syiah, tapi justru sekte sendiri yang memiliki ajaran yang berbeda. Salah satu di antara ajaran yang berbeda dari Alawi ini adalah memahami Tritunggal. Tritunggal. Ini Pak agak susah sedikit. Tritunggal itu apa Pak? Saya tak paham betul Tritunggal ini. Yang saya tahu Trikora. Tritunggal ini Bapak Ibu memahami tiga menjadi satu, tiga Tuhan melebur menjadi satu. Paham maksudnya Bapak Ibu? Ini tidak ada kaitannya dengan kristenisasi ya. Tapi ini begitu pemahaman mereka. Memahami jalur tiga jalur menuju Tuhan yang satu peleburan. Ini yang disebut dengan Tritunggal. Kalau bahasa yang lain sebenarnya hampir sama saja. Dalam pandangan para ulama yang lain, dalam literatur yang lain dikatakan bahwa mereka ini kelompok Syiah liberal. Kelompok Syiah yang tidak mau mengakui diri mereka Islam tapi mereka Syiah liberal. Mereka membolehkan mengucapkan selamat Natal dan peringatan tahun baru. Ini kelompok Alawi, kelompok Alawi. Dan perempuan-perempuan mereka lebih memilih untuk tidak menggunakan hijab dan tidak solat serta tidak puasa. Dan ini bagi ajaran mereka. Sehingga sebagian golongan mengatakan dalam literatur yang lain, dalam jurnal itu dikatakan kelompok ini masuk dalam kategori Syiah yang sesat. Sekarang pertanyaan saya, Syiah mana yang tak sesat? Syiah mana yang tak sesat? Oleh sebagian literatur mengatakan ini Syiah yang sesat yang seperti ini. Kalau kita mengatakan semua Syiah sesat. Baik, satu. Saya sampai tulis ini Bapak Ibu. Nah, Hafiz Al-Asad punya anak namanya Bashar Asad. Menjadi keturunan dia. Sekarang poin kedua. Kapan Hafiz Al-Asad membangun politik identitas dan politik minoritas? Ketika menjadi panglima perang Suriah, ketika memegang jabatan panglima tertinggi, dibangunlah Pak. Apa yang dibangun sama dia? Dibangunlah atau dibukalah lowongan pekerjaan khusus untuk anak keturunan Alawi agar masuk ke dalam kemiliteran dan masuk dalam kepemerintahan. Diberikan leluasa. Karena dia memegang jabatan dan kekuasaan, masuk Pak. Masuk. Ini mulai, awal mula. Yang tadinya minoritas menjadi nomor 2 terbesar setelah kelompok Sunni. 50 tahun berkuasa di negara Suriah. Dengan model kepemimpinan yang tidak diketahui sama sekali. Dan banyak ketidakpastian dan banyak ajaran-ajaran dari agama Islam yang diselewengkan. Dan itu bukan sedikit ternyata Pak. Baik. Politik yang mereka kemukakan, satu, politik identitas dan politik minoritas. Artinya apa? Mereka harus bangun kekuatan untuk menyingkirkan. Sebenarnya kalau saya mengatakan perang antara Sunni dan Syiah. Saya katakan kepada kita semua Pak, perang antara Sunni dan Syiah. Kata Kiai Haji Idrus Lomli dengan Kiai Haji Fahmi Salim, ini adalah kemenangan umat Muslim. Setelah gencatan senjata, ada kemenangan yang lain, pembuka kemenangan-kemenangan selanjutnya bagi Islam. Namanya kemenangan berkelanjutan, kata mereka. Apa itu? Kemenangan yang diraih oleh kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang 5 kelompok bergabung menjadi satu. Nanti kita lihat 5 kelompok tersebut. Ada nama-namanya yang bergabung dengan menjadi satu nama. Nah, nanti untuk kemerdekaan Suriah. Baik. Itu politiknya Pak. Yang kedua, politik apa yang dibangun oleh mereka? Politik Syiah. Tidak bisa dihindari Pak. Tidak bisa. Sekarang saya kasih tahu sama Pak, Syiah itu punya politik yang sangat berbahaya dimanapun.
menjadi kelompok minoritas, mengakui patuh kepada negara. Ketika dia berani berkuasa, menguasai, maka mereka akan memakan kita. Itu sudah pasti. Syiah itu kalau kita kasih tempat, baik dia Pak, baik. Kalau sudah menjadi pemegang, kita yang diinjaknya Pak. Itu Syiah. Di mana-mana Syiah seperti itu. Di mana-mana. Boleh Bapak Ibu sebut. Yaman. Kalau tidak terjadi gejolak antara Sunni dan Syiah, dan Syiah yang di Yaman akan lebih berkuasa daripada Ahlus Sunnah wal Jamaatus Sunni. Bayangkan. Kenapa Saudi Arabia menghabisi Syiah pada tahun 2006 sampai sebelum tahun 2020? Bukan tanpa alasan. Iran selalu membangun komunikasi dan politik. Semua negara tahu politik bejat Iran itu. Iran punya politik yang tidak main-main Pak. Ketika Iran berani menyebarkan atau apa namanya, ketika kelompok Syiah ini atau Iran ini berani menyerang Israel, itu politik mereka untuk mencari perhatian atau pusat perhatian daripada seluruh negara-negara Islam, biar punya respek kepada Iran. Bukan tanpa sebab. Kita sudah paham Pak, kalau Iran ini boleh Bapak Ibu cari dalam berita politik apapun, kelompok Syiah dimanapun, mesti seperti itu. Sama di Indonesia juga begitu. Ketika mereka masuk ke Indonesia, Syiah ini, ketika minoritas, mereka tak mampu berbuat apa-apa. Tapi setelah banyak yang masuk ke dalam Syiah dan sudah merasa kuat, pendidikan agama kita pun bisa dibuatnya, diselewengkannya. Coba bayangkan. Masuk mereka dalam berbagai macam hal. Dalam bidang politik, keagamaan, pemerintahan, masuk mereka. Itu Syiah. Merubah diri dia. Merubah diri. Dia menggunakan konsep satu saja, taqiyah. Tapi berbeda dengan kelompok ini Pak. Secara spiritualitas. Tapi politik yang mereka bangun sama persis. Dari minoritas diberikan satu suaka, diberikan tempat yang kecil, mereka berbahagia. Diberikan tempat yang cukup tinggi, mereka senang. Semakin memperluaskan. Apa yang disampaikan oleh Hafiz Al-Asad? Apa yang disampaikan dia? Menguasai Suriah adalah cita-citanya Pak. Menguasai Suriah adalah cita-citanya. Bayangkan 50 tahun. Soeharto berapa tahun? 30 tahun, cuman kurang 20 tahun lagi. Jadi sebenarnya mau naik tapi tak jadi lagi. Karena sudah dikudeta dulu. Sudah banyak yang protes. Termasuk Amin Rais kan. Turun tangan. Baik. Kemudian siapa Syiah Alawi? Sekarang pertanyaan selanjutnya. Siapa Syiah Alawi? Betulkah orang-orang ini berasal dari Syiah? Ada dua pandangan. Satu pandangan pertama mengatakan bahwa ini bukan Syiah, tapi kelompok tersendiri dengan pemahaman yang berbeda yang disebut dengan sekte. Yang kedua, kelompok yang kedua mengatakan bahwa ini adalah kelompok kecil atau bagian daripada kelompok Syiah. Mana yang kuat, mana yang ini sampai hari ini belum ada literatur resmi yang mengatakan mereka itu resmi secara Syiah, dan belum ada juga literatur yang mengatakan bahwa mereka ini bukan Syiah secara resmi. Tidak ada. Ada ajaran yang mereka sembunyikan. Dari pantauan kami, dari beberapa literatur yang kami baca itu, kelompok Alawi ini menyembunyikan akidah mereka. Ini lebih berbahaya lagi Pak. Lebih berbahaya dan rusaknya lagi. Makanya negara Suriah itu negara Islam tapi kok, itu bahasanya, negara Islam tapi kok liberal, kok sekuler, perempuannya kok nggak ada yang berkerudung. Semenjak Hafiz Al-Asad naik, semenjak Bashar Al-Assad naik, semenjak itulah sistem sekulerisme dan liberalisme mereka terapkan. Mereka terapkan. Anda bebas dan berhak, terkhusus bagi perempuan. Anda bebas tidak berkerudung dan Anda bebas mau solat ataupun tidak solat, mau puasa ataupun tidak puasa. Itulah oleh sebagian ulama dikatakan ini sekte sesat. Bahkan sebagian mengatakan ini bukan Syiah. Syiah itu sekalipun dianggap sesat tapi masih solat. Ini tak ada kewajiban solat.
itu uniknya. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kita lengkapi dulu. Apakah mereka ini Syiah? Dalam literatur pastinya tidak ada. Tapi kecondongan kerjasama mereka selalu dengan negara Irak. Disinilah pantauan para ulama yang fokus dalam bidang politik dan fokus dalam bidang keagamaan. Mereka katakan bahwa mereka ini bagian daripada Syiah. Meskipun tidak benar, tidak secara utuh mutlak dalam pemahaman yang 100% tidak. Tapi sebagian besar mengatakan bahwa mereka adalah bagian daripada Syiah. Bapak Ibu, untungnya di Indonesia ini Ahlus Sunnah wal Jamaahnya kuat. Kalau sempat kita tak kuat Bapak Ibu, habis kita. Dulu di Aceh Bapak Ibu, ada namanya Abu Bakar Aceh. Saya baca tulisan itu 1900, kalau saya tak khilaf kalau saya tak salah itu 1940-an ke atas. Tulisan itu sudah ada, masih dalam ejaan bahasa Belanda, ejaan Belanda. Dan saya masih punya itu manuskripnya Pak. Tapi manuskripnya PDF. Itu kita baca Pak. Apa pernyataan dari beliau itu? Kemerdekaan Republik Indonesia ini tidak ada campur tangannya daripada ulama Sunni, lebih banyak ulama Syiah. Coba Pak. Wah, itu ngeri Pak. Kalau Bapak baca, ternyata pada tahun 2017, kalau saya tak silap lagi, 2017 diangkat menjadi satu disertasi terbaru di Universitas Gadjah Mada. Abu Bakar Aceh penulisnya. Boleh Bapak Ibu lihat nanti, Abu Bakar Aceh. Banyak bukunya Pak. Sudah ditranslate dalam bahasa yang Indonesia yang baik dan benar. Apa namanya? Susunan bahasa Indonesia yang baik dan benar tuh? EYD. Ejaan yang disempurnakan. Ini lemah bahasa Indonesia enggak? Sampai harus bertanya. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya. Apakah kelompok ini dengan keagamaan mereka sesat atau tidak sesat? Saya ambil mayoritas Pak. Saya ambil pemahaman mayoritas. Pemahaman Bashar Assad dengan keturunannya terhadap agama Islam itu memiliki perbedaan yang signifikan terhadap akidah yang benar. Artinya, kalau berbeda daripada akidah yang sahih, maka bisa kita pastikan itu kelompok yang sesat. Meskipun mereka tidak mempercayai Imam 12. Ingat ya Bapak Ibu ya, mereka tidak percaya kepada Imam 12. Hanya saja mereka percaya dengan Ali bin Abi Thalib. Mereka percaya dengan Al-Quran. Tapi mereka katakan Tuhan itu Tritunggal. Pemahaman Tritunggal. Yang kedua, syariat-syariat Islam itu bagi mereka bisa ditoleransi. Nah, ini penting untuk dipahami Bapak Ibu. Karena sektenya mereka ini, oleh sebagian para pengamat literatur dan para pengamat agama, mengatakan sekte ini tertutup secara pemahaman keakidahan. Tapi dari sisi muamalah, mereka begitu terbuka bebas. Nah, di sini agak kesulitan. Sampai-sampai seorang ahli agama mengatakan bahwa kelompok ini memiliki pemahaman yang berbeda dengan pemahaman Syiah pada umumnya. Syiah pada umumnya itu, yang paling kental itu Syiah yang mengaku diri dia Syiah tapi tidak Islam. Satu. Syiah yang paling lagi, ada yang kedua, mengakui Imam 12. Syiah yang ketiga, membenci para sahabat. Nah, ada Syiah yang terakhir, yang keempat itu tidak mengakui diri dia Syiah. Artinya mereka Syiah tapi mereka tetap Islam. Yang kedua, tidak percaya pada Imam 12. Yang ketiga, tidak membenci daripada para sahabat. Pertanyaan saya, Syiah yang keempat ini lurus apa sesat? Nah, itu bagian daripada Syiah. Profesor Dr. Yunahar Ilyas, ketika saya tanya secara spontan, Prof, menurut Prof bagaimana tentang Syiah itu sesat secara utuh? Beliau sampaikan, dalam Majelis Ulama Indonesia dibagi 4. Satu di antara yang 4 itu, mereka sama seperti kita. Tidak membenci para sahabat. Mereka tidak percaya Imam 12. Mereka juga mengakui bahwa mereka Islam, bukan Syiah secara utuh. Kata beliau, kalau yang itu garis lurus tidak Prof? Sama dengan kita. Beliau tak berani katakan juga garis lurus, tapi beliau katakan sama dengan kita. Dan itu pemahaman daripada Majelis Ulama Indonesia. Baik.
Apa penyebab runtuh daripada Bashar Assad? Ini penting untuk disampaikan. Sama halnya dengan runtuhnya Turki Utsmani. Sama halnya runtuhnya dengan Turki Utsmani. Yang pertama, penyebab internal terlebih dahulu. Apa penyebab internal runtuhnya Turki Utsmani? Satu, cinta terhadap dunia. Sama Pak, Bashar Assad runtuhnya adalah karena kecintaannya terhadap dunia. Sampai-sampai oleh para pengamat politik itu merujuk salah satu bangunan besar dan megah di Rusia. Ketika ditanya ini punya siapa? Punya Presiden Suriah. Dayang-dayangnya Pak. Ini kata mereka. Baik. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, cinta terhadap dunia. Yang kedua, apa penyebab runtuh daripada Bashar Assad? Kebencian masyarakat kepada Bashar Assad. Ketidakpuasan masyarakat kepada Bashar Assad. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya lihatkan kepada Bapak. Ada 5 fraksi, ada 5 kelompok yang tergabung menjadi satu kelompok yang memberontak sudah lama, membangun strategi, merujuk kepada ketidakpercayaan masyarakat karena sistem otoriter dan diktator yang dilakukan oleh Bashar Assad kepada masyarakatnya. Ketika Bashar Assad menjadi presiden, yang kaya itu adalah dari generasi dia, yang kaya itu adalah dari kelompok dia, sehingga populasi kaum Alawi yang tadinya minoritas menjadi nomor 2 setelah Sunni. Coba bayangkan. Dan dia paling tinggi posisi. Dia kelompok minoritas menjadi nomor 2. Setelah menjadi nomor 2, kelompok satu-satunya pemegang tampuk kekuasaan. Dan tidak ada kelompok Sunni yang memegang kekuasaan atau berada pada posisi tertinggi setelah presiden, menteri dan lain sebagainya. Tak ada. Semuanya kelompok mereka, dari keturunan mereka. Itulah alasan Pak kenapa dia bisa bertahan. Karena yang di atas itu, yang duduk-duduk di situ orang dia semua. Ini penting untuk dipahami. Kalau di Indonesia kan begitu juga Pak Ustaz. Itu dia masalahnya. Tapi kan masih ada ruang sedikit untuk mereka yang ahli di bidangnya. Gitu. Jadi kalau sempat tak ada yang ahli dawusidal amri la ghairi ahli fantazir sa'ah, tanda kiamat sebentar lagi begitu. Baik. Ada 5 fraksi yang tergabung, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, menjadi satu kelompok namanya Hayat Tahrir Al-Syam. Saya tak hafal betul karena bahasanya agak sedikit susah. Namanya Hayat At-Tahrir Al-Syam. Kelompok ini dari 5 kelompok Sunni Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak lagi sepakat dari praksi-praksi. Mereka ini bukan orang partai, tapi sekarang mau tidak mau harus masuk dalam parlemen. Mau tidak mau. Kenapa? Ketika berhasil menggulingkan daripada Bashar Assad, otomatis kekosongan terjadi. Mau tidak mau mereka akan naik atau masuk duduk di parlemen. Makanya bahasa dalam tulisan yang saya baca itu dari medan perang ke pusat pemerintahan. Orang tukang perang, semua tukang perang pejuang yang memperjuangkan hak-hak rakyat, yang tidak suka dengan kekerasan dan kebencian. Mereka yang memperjuangkan nilai-nilai agama. Oleh Bashar Assad diberikan ketidakbebasan. Kata kelompok Sunni wajib berkerudung, kata kelompok mereka tidak. Sehingga ketika mereka di atas, mereka hilangkan itu kewajiban. Ini berbahaya Pak, merusak tatanan agama dan pemerintahan, rusak semua dibuatnya. Baik Bapak Ibu. Nah itu penyebab kedua. Penyebab kedua, bergabungnya ini Bapak Ibu, ini terjadi. Daulah Abbasiyah itu runtuh disebabkan munculnya kerajaan-kerajaan Islam kecil di pesisir-pesisir. Ketidakpercayaan kelompok kecil ini kepada Abbasiyah. Apa sebab? Tidak percaya. Apa kata mereka? Sampai kapan kami rakyat kecil ini
kelompok-kelompok minoritas ini bakal bisa menduduki kerajaan. Disampaikan sama beliau, tidak akan pernah, sehingga kelompok-kelompok ini Pak, kabilah-kabilah ini menyendiri, mengasingkan diri daripada Abbasiyah, membangun kelompok-kelompok kecil. Lemah Abbasiyah dihancurkan oleh kelompok minoritas yang lain dari perbatasan Cina India, namanya Mongol. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Baik. Ini dahsyatnya yang disebut dengan kekuasaan. Dahsyatnya kalau orang sudah cinta terhadap dunia. Sudah ditengok dari pojok, cepat selesai kita. Oke, sikit lagi. Baik, siapa Hai'ah ini yang agak susah. Apakah ini kemenangan bagi umat Islam? Ini penutuplah, biar tidak terlalu panjang kita. Apakah ini kemenangan bagi umat Islam? Saya mengutip dari pernyataan Fahmi Salim dan Ki Haji Idrus Lamli ketika genjatan senjata Israel Palestina. Ini adalah langkah awal, kata beliau, ini adalah langkah awal yang akan menunjukkan keberanian umat Islam dalam menentang kemungkaran dan kejahatan serta kemaksiatan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dua hal yang bisa kita petik malam hari ini dari poin yang kita sampaikan. Yang pertama, merujuk daripada pemahaman para ulama kita. Saatnya umat muslim menunjukkan semangat jihad melawan kemungkaran, kemaksiatan dan kejahatan. Itu saatnya Pak. Dibuktikan dengan Palestina, dibuktikan dengan Suriah. Yang kedua, bukti bahwa orang yang berpegang teguh dengan nilai-nilai agama tidak akan pernah dikalahkan oleh siapapun. Tidak akan pernah dikalahkan oleh siapapun. Orang yang cinta dan berani menegakkan nilai-nilai agama selalu kokoh dan tetap bertahan. Itu yang terjadi pada kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah di Suriah, begitu juga Palestina. Al-Quran tak pernah lepas meskipun gempuran bom. Tempat tinggal tidak ada, masih tetap sholat. Dalam kondisi kelaparan masih tetap bertauhid kepada Allah. Sama. Dalam kondisi perperangan Suriah, mereka tetap bersabar dan berjihad. Pada akhirnya Islam berjaya. Inilah yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Semangat juang dan jihad dalam membasmi kemungkaran, kemaksiatan dan kejahatan. Al-amru bil ma'ruf baik, wan nahyu anil munkar jauh lebih baik. Yang harus kita tingkatkan hari ini an-nahyu anil munkar.